Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video saya kali ini, yakni perkenalkan saya Nanda Frimalta, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CIQNR, CSRS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah akuntansi keperilakuan di ruang 09 program studi akuntansi. Oke, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita masuki materi yang pertama. Pertama, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari penganggaran modal. Jadi, penganggaran modal menurut Brigham dan Houston pada tahun 2012 bahwa penganggaran modal ini merupakan suatu proses analisis dan juga proses untuk memutuskan mana kira-kira yang termasuk ke dalam anggaran modal. Kemudian, karakteristik dan juga keputusan penganggaran modal adalah pertama, perlunya pengelompokan keputusan penganggaran modal ini dibuat tujuannya atau dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, di mana proses administrasi untuk menyetujui dan mengawasi keputusan penganggaran modal itu akan berbeda sesuai dengan proyeknya. Jadi, keputusan penganggaran modal antara proyek A dengan proyek B itu belum tentu sama, jadi menyesuaikan dengan proyeknya. Dengan melakukan pengelompokan penganggaran modal ini, perusahaan diharapkan dapat mengembangkan prosedur administrasi yang distandarisasi untuk menangani kelompok usulan investasi tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan umum terhadap proses penganggaran modal. Yang pertama, sebagai tahap pertama dalam proses investasi, sebagian besar buku referensi itu menyebutkan bahwa pembentukan strategis dan tujuan investasi keuangan jangka panjang ini dapat dijadikan sebagai panduan yang harus melayani keputusan manajerial. Yang kedua, yaitu tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif dari perusahaan dan juga tipe investasi yang ditargetkan oleh perusahaan. Dengan demikian, tahap ini akan dibandingkan dengan proses bisnis perencanaan yang dijelaskan oleh Bauer pada tahun 1970. Yang terakhir adalah proses penganggaran modal ini termasuk pengendalian dan juga waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilaksanakan. Setelah proses audit bisa sangat membantu para pengambil keputusan dalam memahami dan juga mengendalikan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu mengenai teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Jadi penganggaran modal ini nantinya akan berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan juga operasi dari sistem penganggaran modal dari perusahaan itu sendiri. Aspek yang pertama yaitu karakteristik organisasi perusahaan, dia desentralisasi dan juga strategi pengendalian yang lebih berorientasi pada administratif. Ini akan melibatkan tingkat yang lebih tinggi dari standarisasi karakteristik perusahaan besar. Lebih lanjut, atau organisasi yang lebih kecil itu cenderung mengadopsi interpersonal sistem pengendalian yang kurang canggih. Yang kedua, yakni ketidakpastian lingkungan. Artinya, semakin bervariabel konteks operasi tak terduga adalah kurang tepat dan sangat birokrasi dengan struktur penganggaran modal sehingga menjadi lebih mekanisme. Yang ketiga, penganggaran modal yang canggih itu akan menurun dengan peningkatan ketidakpastian lingkungan. Aspek terakhir itu menyangkut karakteristik dari pelaku, seperti gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan juga sejarah dari organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan proses penganggaran modal dan penelitian sebelumnya. Definisi lebih lanjut mengenai penggabungan tahap implementasi yang belum dipertimbangkan dalam studi sebelumnya dan meningkatnya tekanan pada pasca audit. Definisi ini secara teoritis didukung oleh Pinches pada tahun 1982 yang berpendapat bahwa Pinches ini mengatakan ada hubungan langsung antara tujuan strategi jangka panjang perusahaan dan juga proses penganggaran modal, yaitu keterhubungan ini mengapa sangat penting bahwa mereka sepenuhnya terintegrasi dan juga konsisten. Selanjutnya, teori keperilakuan dari penganggaran modal. Menurut para ahli, teknik penganggaran modal yang canggih ini nantinya akan melibatkan keputusan yang subjektif, baik mengenai arus kas dan juga tingkat imbal hasil yang diharapkan. Kemudian faktor-faktor yang
atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan juga kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi proyek yang praktis. Menurut pemikiran, keputusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Jika variabel keputusan penting tidak didefinisikan, maka pengambilan keputusan mengenai adopsi proyek potensial sebaiknya tidak dicoba. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Selanjutnya yaitu mengenai masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Pertama, karena proyek umumnya diidentifikasi dengan orang atau divisi tertentu, maka orang tersebut akan cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dan juga fundamental dengan proyek masa lalu yang mereka pilih, dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Kemudian, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Asalkan dana tersedia, maka proyek tersebut biasanya disetujui karena pada saat itu berbagai manajer dan analis tingkat bawah telah mengindikasi persetujuan dan juga komitmen pribadi mereka terhadap proyek tersebut. Sehingga suatu penolakan pada titik ini akan dianggap sebagai tamparan di wajah oleh mereka yang sebelumnya telah menyetujui proyek tersebut. Jadi, ketika proyek tersebut telah disetujui ataupun dana tersebut telah tercukupi, maka secara otomatis proyek tersebut akan disetujui, karena pada umumnya manajer itu akan kesulitan untuk menyetujui proyek karena terkendala oleh dana. Nah, ketika dana sudah mencukupi, maka besar kemungkinan untuk proyek tersebut disetujui, disesuaikan juga dengan kondisi perusahaan tersebut. Kemudian perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Tentu kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita memikirkan yang namanya resiko. Resiko ini adalah bisa dikatakan sebagai akibat. Misalnya, buat teman-teman yang mungkin rumahnya jauh dari Universitas Jambi, terus tuh ada jam offline di jam siang, tetapi teman-teman ada jam online di pagi harinya. Nah, kira-kira teman-teman kan akhirnya mempertimbangkan tuh berangkat aja langsung pagi, terus ngezoom di Unja atau ngezoom dulu di rumah, setelah zoom di rumah langsung OTW ke Unja. Nah, ada beberapa resiko yang akan dihadapi kan. Kalau misalnya teman-teman ngezoom dulu di rumah, ada resiko keterlambatan teman-teman untuk datang ke kelas. Kemudian jika teman-teman ngezoom di Unja langsung, mungkin resikonya teman-teman paginya jadinya terburu-buru karena yang seharusnya jadwal offline-nya siang, tetapi teman-teman jadinya berangkat pagi, yang mungkin tadinya kalau berangkat siang itu masih sempat untuk sarapan, risikonya karena berangkat pagi tadi menjadi tidak sempat untuk sarapan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dikatakan ruang lingkupnya kecil saja, kita sudah dihadapi dengan berbagai risiko dan juga pertimbangan. Tetapi apalagi di dalam suatu perusahaan yang bisa kita katakan cakupannya lebih besar dan juga lebih luas. Sehingga secara otomatis individu akan bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara orang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi, di dalam pengambilan dan juga mengenali risiko, di dalam suatu perusahaan itu ada dua tipe. Ada yang memang orangnya mau menerima risiko, siap secara mental dan juga finansial, tetapi ada juga orang yang belum siap menerima risiko, sehingga mereka akan terus mencari cara untuk meminimalisir daripada risiko yang terjadi. Tetapi ada juga orang yang berani menghadapi risiko dan juga memiliki tekad yang kuat bahwa risiko dihadapi akan membuahkan hasil yang tinggi, seperti itu. Kemudian membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan ini seringkali memiliki dampak penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Selanjutnya adalah tampilan rasional. Tampilan rasional ini telah ditunjukkan bahwa proyek modal marginal terkadang diimplementasikan untuk menyediakan mekanisme untuk melatih karyawan manajemen. Penyusunan anggaran modal juga dapat menjadi ritual sehingga gagal untuk memanfaatkan teknik pengambilan keputusan yang rasional. Ini telah dicatat
bahwa penerimaan atau penolakan terhadap proyek modal dapat bergantung pada tingkat penghindaran risiko teori pribadi pengambilan keputusan. Sehingga perilaku mencari risiko atau menghindari risiko ini juga dapat mempengaruhi proses tersebut dan sebaliknya dipantau. Akhirnya dicatat bahwa tekanan politik dapat sangat mempengaruhi keputusan penyusunan anggaran modal. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan juga ilmu pengetahuan di dalamnya. Akan tetapi, yang mendasari dari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperilakuan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saya, sehingga sayangnya para pengambilan keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional itu mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan produk proyek tertentu. Jadi, tampilan rasional ini juga dianggap penting yang berkaitan dengan aspek-aspek keperilakuan. Jadi, sehingga perusahaan ini mayoritas atau kebanyakan dia mengandalkan pengambilan keputusan ini berdasarkan perhitungan matematis secara kuantitatif, tetapi mereka sehingga membuat mereka itu melupakan ada aspek-aspek kualitatif. Salah satunya adalah faktor-faktor manusia yang irasional dalam pemikiran, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki keterbatasan pemikiran yang rasional, sehingga kita bisa saja berpikiran irasional, sehingga perusahaan tersebut mengabaikan pemikiran tersebut dan lebih percaya kepada teori-teori ataupun perhitungan-perhitungan yang telah didapatkan. Oke, selanjutnya adalah saran perbaikan. Saran-saran perbaikan. Implementasi dari pasca audit disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi yang berubah. Oleh karena implementasi pasca audit ini dapat dilakukan dari waktu ke waktu dan juga objektif terhadap kinerja ditentukan secara periodik, maka hal ini mungkin menetapkan ukuran dari kinerja jangka pendek untuk proyek modal yang konsisten dengan kinerja jangka panjang dari proyek tersebut. Hal ini memiliki dampak menghilangkan masalah yang berkaitan dengan manajer jangka pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai review jurnal. Jurnal penelitian yang saya gunakan pada makalah kali ini adalah mengenai aspek perilaku dalam penganggaran, di mana studi ini adalah studi literatur pada kasus SIN-INC. Nama peneliti adalah Estuniana Samia. Sumber dan juga metode pengumpulan data yang diambil oleh peneliti adalah data bersumber dari data sekunder, di mana data tersebut tidak langsung diberikan atau memberikan data kepada peneliti, misalnya mencari melalui dokumen, atau data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur, mencari di internet, dan juga membaca buku-buku pustaka. Selanjutnya adalah menganalisis data, tentu saja seperti yang telah kita bahas tadi bahwa tekniknya itu menggunakan data sekunder bukan data primer, jadi peneliti tidak langsung mendapatkan informasi dari tempat studinya atau studi kasusnya, melainkan melalui kajian-kajian pustaka. Kemudian review studi kasus, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pada seleksi proyek di SINS. Umumnya direksi dengan beberapa pengecualian tidak mengambil peran yang cukup aktif dalam proses pembuatan proyek dan seleksi. Sehingga faktor-faktor perilaku tertentu sekarang akan dipertimbangkan dan direkomendasikan untuk memperbaiki keadaan sangat disarankan. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya yang ada di dalam jurnal tersebut, mereka mengambil kesimpulan bahwa apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari penyusunan anggaran modal, yaitu bahwa terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan juga bersifat lebih rasional. Sarannya adalah manajemen harus selalu menyadari bahwa dimensi manusia dalam penganggaran modal merupakan faktor kunci. Mudah bagi manajer untuk menguasai aspek teknis dari program anggaran, tetapi tidak mudah dalam memasukkan aspek manusia. Sehingga manajemen harus ingat bahwa maksud penyusunan anggaran adalah untuk memotivasi. Nah, sedikit quotes, yaitu mengenai anggaran. Satu-satunya anggaran yang baik adalah anggaran yang berimbang. Artinya, anggaran tersebut sesuai ketika diimplementasikan itu sesuai dengan yang dianggarkan dan juga sesuai dengan kondisi perusahaan. Itu menurut Adam Smith tahun 1790. Oke teman-teman, saya rasa cukup modal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.